Baik selalu. Ini gue pengen ngomong soal pendidikan nih. Aduh, jangan. Karena gue lihat lu itu langsung konotasinya gue adalah, wah ini pasti mahasiswa dari Papua ini. Kira-kira begitu. Ini soal pendidikan ini apa benar kalau anak-anak Papua itu lebih tidak terlalu membutuhkan beasiswa, benar nggak? Benar sih. Kita lebih membutuhkan ya pendidikan. Gurunya datang. Oh, beasiswa nggak penting? Beasiswa penting juga. Tapi kan kalau bicara tentang beasiswa kan bicara tentang perorangan. Oh, perorangan. Kalau guru kan untuk luar biasa. Tuh. Dan itu kita sangat membutuhkan sampai saat ini. Beda dengan DKI ya. Kalau tingkat drop out tahu kan, putus sekolah. Itu di Papua gimana? Lu ada gambaran? Wih, kalau Papua kesempatan kalau sekolah kita sekolah baik-baik. Manfaatkan sekolah. Sayang banget kalau sampai keluar. Tapi beda dengan Jakarta, gue kasih tahu informasinya. Kenapa Jakarta? Kenapa? Itu memegang rekor tertinggi anak SD drop out. Wow. Tahu kan? Kalau mahasiswa drop out mungkin karena kerjaan. Iya, karena kerjaan. Karena nikah. Kalau biayanya. SD drop out kenapa? Persoalannya apa? Kira-kira. Wah, bukan kan di DKI. Gratis loh, sekolah gratis loh. Udah gratis, punya KJP lagi. Punya KJP, gedungnya bagus-bagus. Wih, kita di sana, waduh, jangankan gedung, sekolah aja, waduh. Masih jauh daripada kata maju. Nah, apalagi di Jakarta kan nggak ada. Lu nyemplung kali dulu baru sampai sekolah, nggak ada. Wih, di Papua kita masih pakai buka sepatu, jalan pegang begini. Masih masuk lumpur yang masih begini. Oh iya, jangan-jangan karena banyak kemudahan jadi banyak yang drop out. Terlalu gampang. Tapi sih dari bisik-bisik yang gue dengar di Jakarta banyak anak SD yang drop out itu. Inspirasinya itu dari Bonge. Oke. Dari JJ, dari Roy. Mereka kan putus sekolah jadi ngetop. Tapi sementara doang. Iya sih, habis itu hilang lagi sekarang. Itu yang selalu kita hindari. Selalu kita hindari. Tapi yang mau datang komika hari ini siapa? Dari Citayam Fisik juga? Katanya dia itu dari Citayam bukan. Yang mau datang itu gitu. Yang dulu datang terus pergi lagi, hilang? Iya, bukan. Lu terlalu kecil. Yang datang ini bukan yang dari Citayam. Yang datang ini zebra cross-nya. Oh gitu ya. Oh yang dari zebra cross yang bukan pakai hijab baru jalan-jalan gitu kan. Iya. Kita panggil Panca. Apa kabar semuanya? Lu apa kabar ke gua, baru ke dia. Oh iya. Sabar bang. Berapa harga outfit lo? Asik. Gua tahu, yang tahu harga outfit lu cuman Momo. Karena gua minjem. Itu. Iya. Saya dari sana susah-susah sampai di sini ada juga yang ninjam loh. Iya, enggak apa-apa. Kenapa ngomongin anak sekolah ini? Gua merasa terpanggil. Enggak, gua tanya lu SD dulu di mana? SD di Jakarta. Jakarta ya? Daerah Jakarta? Selatan. Jaksel, literally you know. Oh iya. Coba sedikit bang, sedikit. Speak English. English is a must. Inggris itu Yang lainnya perak dan perunggu. Bang, ada tombak. Enggak, jangan. Ya, Jaksel masa kayak gini. Yaudah inilah Panca Atis. Terima kasih. Halo pemirsa Bukamik semuanya, nama gue Panca, nama lengkap Panca Atis. Gue biasa dipanggil namanya. Pernah gue dipanggil nama bokap gue. Ya gue marah lah, main kata-kataan bapak. Kayak zaman SD. Anak SD putus sekolah, bisa dimaklumin. Kalau anak SD putus pacar tuh, masih SD udah pacaran. Itu. Tapi kalau anak SD putus sekolah dalam jumlah besar, ya rasanya jadi masalah. Apalagi di Jakarta. Jakarta jadi nomor 1 siswa SD putus sekolah. Jangan tepuk tangan. Ini bukan prestasi. Bukan prestasi. Kalau nggak ada yang drop out tuh baru prestasi. Nah, tuh kan. Pasti pada inget gubernurnya ya. Sama. Padahal gubernurnya mantan menteri pendidikan. Oh, mungkin karena dia lagi sibuk nyapres. Hati-hati loh. Jadi presiden gak gampang. Ada feng shui dan hong shui-nya gitu. Nih gini ya, nih iseng-iseng aja. Gue secara nama nih, gue pengen nerawang nih. Misalnya gue nih, Panca Atis. Berarti Panca yang cenderung jadi artis. Setuju gak? Coba sekarang, Anis. Nanti cenderung jadi janji manis. Kan? Jangan cuma janji manis, bahaya. Ya kan? Kasihan anak SD kalau harus putus sekolah. Ya.
kelihatannya yang megang Jakarta nih mau main jokes bapak-bapak yang bilang sekolah saya cuma S1. Iya, S1 kan berarti SD, S-nya cuma 1. Jadi gitu nggak terlihat lagi ya. Nah, harusnya kan sekolah itu idealnya SD, SMP, SMA, kuliah, benar nggak? Dan harus terus maju. Banyak cara untuk maju. Misalnya masuk gigi 1 dan injak gas. Maju kan? Ya, jangan sampai sekolah berhenti di tengah jalan. Setuju nggak ya? Setuju semuanya. Karena resikonya diklakson. Tintin, sekolah tengah jalan, minggir loh. APBD Jakarta kan tertinggi di Indonesia. Masa angka putus sekolah SD-nya 0,69%? Gue tuh ngamatin gini-gini. Harusnya bisa diminimalisasi. Bahkan kalau bisa 0%. Kan kayak DP rumah 0%, inget gak? Pernah kan ada tuh. Harusnya kayak gitu. Kan pernah yang jalanin Bapak juga. Nggak habis pikir. Ini Pak Gubnya mantan Menteri Pendidikan. APBD tertinggi. Tapi kenapa angka putus sekolah SD-nya tinggi? Gua harus bongkar rahasia ini bersama pesulap merah kayaknya. Sadar nggak sih kalau anak-anak SD putus sekolah nih, dampaknya fatal. Makanya jangan cuma mikirin putus sekolahnya aja, tapi dampaknya fatal. Misalnya tukang ojek jadi nggak dapat penghasilan, yang biasanya nganter anak sekolah, bener nggak? Bis sekolah jadi nggak beroperasi, ya kan? Beroperasi jadi pindah ke rumah sakit. Sekarang rumah sakit udah ganti nama ya, jadi rumah sehat. Pak Gub, suka ganti-ganti nama aja. Kemarin ganti-ganti nama jalan, sekarang ganti nama rumah sakit. Oh mungkin ini kode mau ganti jabatan. Iya gak sih? Dari jabatan gubernur sampai jadi diri sendiri. Loh iya dong, jadi diri sendiri kan bagus. Tapi kan mau jadi presiden, kalau kepilih, kalau nggak kepilih ya jadi diri sendiri lagi gitu. Ya. Nah, terus kalau anak SD putus sekolah nih, pasar penghasilannya jadi turun. Nah, teman-teman mau tanya semuanya buat pemirsa Bukamik. Bingung kan korelasinya antara anak SD putus sekolah sama pasar income-nya jadi turun? Karena biasanya anak-anak SD yang sekolah itu diantar sama ibunya. Dan ibunya setelah ngantar sekolah langsung ke pasar. Ya kan, gara-gara ibunya nggak ngantar anaknya sekolah, jadi pasar kan jadi nggak ada pendapatan. Udah gitu ibu-ibunya jadi jarang olahraga. Karena biasanya ibu-ibu ngantar sekolah jalan kaki. Ya kan, dia jadi kurang olahraga. Ya kan? Kalau naik mobil mah enak, tinggal injak gas, masuk gigi 1. Dampak berikutnya nih, gue yang lagi gue ngomongin adalah dampak nih. Dampak berikutnya tuh jadi banyak pengamen jalanan berbasis SD, tau gak sih? Nah, gue ngomongin pengamen gak ada musik kan? Iya, jadi pengamen jalanan berbasis SD, bayang itu. Pengamen jalanan berbasis SD. Bukan apa-apa, nanti stok lagu mereka habis. Soalnya gue suka lihat anak-anak SD nih, kalau jadi pengamen jalanan, lagunya itu aja. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Aku sekarang sukanya jadi kayang gitu. Gue tuh nggak gini loh, miris nggak sih kalau drop out, angka putus sekolah di SD itu banyak kan. Jakarta kan tadi udah gue bilang APBD-nya tertinggi. Nah, padahal pelajaran SD itu justru pelajaran yang paling kita ingat, bener nggak? Ya mungkin udah pada lupa, tapi gue sih inget banget sama pelajaran SD. Justru pelajaran yang menghantar kita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nih, gue masih ingat pelajaran SD. Misalnya, bumi berputar pada tahu semua. Nah, ya kan? Pasti lo ngira semua pada porosnya. Bukan, pada tahu semua. Pemirsa Bukamik tahu, gue tahu, berarti pada tahu semua. Ya kan? Terus kodok dan ayam adalah jenis binatang yang biasa disebut orang latah. Ya kan? Kodok, ayam gitu. Gue masih ingat tuh pelajaran SD. Terus ada lagi pelajaran SD yang gue ingat, ikan bernapas dengan insang. Manusia bernapas dengan uang. Di ATM gue masih ada ceban, masih bisa nafas. Ya kan? Tuh gitu. Terus kota di Indonesia yang posisinya gak di tengah-tengah. Ternyata jawabannya sorong. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Dia gak di tengah-tengah tuh. Itu pelajaran SD. Tapi mungkin banyak yang lupa. Terus ada lagi pelajaran matematika di SD nih. 5 tambah X sama dengan 10. Cari X.
X nggak usah dicari, ntar pulang sendiri. Ya itu, guru matematika gue tuh sering bercanda waktu SD. Ya. Terus ada lagi nih soal bahasa Indonesia nih di SD yang gue ingat. Paman mengendarai sepeda yang menggunakan mesin. Kendaraan ini disebut sepeda motor dong. Sepeda motor adalah jenis kendaraan roda satu. Satu di depan, satu di belakang. Ya. Oke, gitu aja dari gue. Jangan sampai SD putus sekolah ya. Oke, tepuk tangan buat gue boleh. Ini kita Willy, ini kita Mirzani, ini kita bertiga. Wah, kirain masih ada lagi. Masih ada lagi. Tapi saya dapat pelajaran-pelajaran baru juga dari Bang Panca. Apa Contohnya? itu? Tadi motor rodanya satu. Satu. Di depan, di belakang. Iya. Bukannya di Jakarta kan 3. Duh. Bajai. Oh, bajai. Iya. Iya. Di Papa ada bajainya ada? Belum? Belum sampai. Oh, belum sampai ya. Tapi Bang, ngomong-ngomong, tadi betul Pak Anies dulu mantan menteri. Mantan Iya, dulu Menteri Pendidikan 20 bulan. Tuh. Gagal. Ya kalau gagal kan pernah mencoba. Itu gagal. Oh. Kalau tidak pernah mencoba bukan gagal. Tapi paling bagus habis jabatan menulis buku aja sih. Menulis buku. Kenapa harus menulis buku? Itu mungkin bukan buku, dia kan ganti nama, lembaran kertas. Oh bisa jadi. Oh tadi. Oke. Dapat Dapat kontennya. ya, lumayan. Buru-buru tadi. Iya. Tanpa di set ya, langsung set masuk. Iya, tapi memang kalau soal pelajaran sekolah ini ahlinya. Kan Bu. Udah ke Papua aja yuk. Kenapa harus ke Papua? Ya kita membutuhkan orang-orang Karena seperti begini. di Papua memerlukan guru. Guru. Memerlukan guru. Tapi muridnya ada nggak? Muridnya banyak. Jangan tanya. Kita untuk pendidikan kita tetap semangat. Ada semangat. Itu tadi bedanya dengan Oh, iya. sekolah SD di Jakarta yang banyak yang putus sekolah itu bedanya di situ. Kalau di Papua tuh semangat belajarnya luar biasa. Semangat luar biasa. Ya kita kasih tepuk tangan untuk Pak Anies yang sebentar lagi lengser. Terima kasih.